Kawan saja yang cabutkan, panitia. Diperlihatkan di Zoom juga. Mana? Kamera. 12. A12. Ya. SMA Dua Lu Timur A12. Baik, berapa? A19. SMA 8 Lu Timur A19. SMA 12. Oh, ini Bu ya. Siapkan suaramu untuk memilih, gunakan hak pilihmu dengan hati. Suara hatimu demi yang terbaik untuk Sulawesi Selatan. Rabu 27 November datang dan gunakanlah hak pilihmu demi sebuah harapan yang indah bagi Sulawesi Selatan. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil untuk kita semua. Mari sukseskan pilkada. Silakan kita undang maju ke panggung demokrasi SMA 9 Lu Timur dari tim Pro. Dan selanjutnya berbeda satu titik, SMA 8 Lu Timur dari tim Kontra. Silakan maju ke depan. Dewan juri yang kami hormati, kami informasikan bahwa tema atau mosinya adalah pada mosi 1, yaitu terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Silakan dimanfaatkan perkenanannya 1 menit. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dewan juri yang terhormat, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami perwakilan dari SMA Negeri 9 Lu Timur. Nama saya selaku pembicara kedua dan di sebelah kanan saya Indah selaku pembicara ketiga. Terima kasih. Cukup? Oke, baik, silakan tim Kontra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, kami perwakilan dari SMA Negeri 8 Lu Timur akan membawakan mosi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Untuk saya sendiri, nama saya Cinta Echa Ramadhani sebagai pembicara ketiga. Saya Nia Mantri Saputri sebagai pembicara pertama. Dan perkenalkan, saya Hafiz Sultan Aditya selaku pembicara kedua dari tim Kontra. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Time and setting. Langsung saja saya berikan 3 menit 20 detik kepada tim Pro pembicara pertama, ya, untuk menyampaikan seperti apa Anda menanggapi atau berargumentasi terhadap pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami dari tim Pro sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ada beberapa poin yang menjadi alasan kami berada di tim Pro atau sangat-sangat mendukung mosi tersebut. Yang pertama, yaitu berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1948 yang berbunyi, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, yang dimana undang-undang ini telah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan
pemilihan umum, yang dimana pemilihan umum ini dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Berarti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representasi dari rakyat itu sendiri. Yang kedua, yaitu pemilihan secara langsung menghabiskan banyak biaya. Yang ketiga, yaitu banyaknya masalah yang terjadi saat pemilihan. Salah satunya adalah kericuhan. Kita tidak usah mengambil contoh jauh-jauh. Contohnya di sekitar kita saja. Salah satunya adalah di desa saya sendiri. Sering sekali terjadi kericuhan pada saat akan dilaksanakan pemilihan umum. Kericuhan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dan juga perbedaan kepentingan. Terima kasih. Oke, cukup ya. Jelas, simpel dan padat. Silakan untuk 3 menit 20 detik dari tim kontra. Silakan. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nina Menteri Saputri sebagai pembicara pertama dari tim kontra mengatakan sangat tidak setuju dengan mosi kita pada kali ini, yaitu pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Mengapa? Dewan Juri yang terhormat, kebijakan ini menghadapi tantangan, yaitu potensi politik uang yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah terhadap badan legislatif DPRD dan juga pengaruh oligarki politik tingkat daerah. Dewan Juri yang terhormat, studi menunjukkan bahwa pilkada oleh DPRD tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan kelompok tertentu yang bisa mempengaruhi independensi kepala daerah yang terpilih. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme pilkada oleh DPRD itu dapat menyebabkan kemunduran bagi proses demokratisasi lokal dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi karena menghilangkan hak dasar rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara hukum yang dimana keberadaan sistem demokrasi berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Nah, di Indonesia bentuk pemerintahan demokrasi telah dicita-citakan sejak awal. Dalam negara demokrasi, rakyat berhak berpartisipasi dalam menentukan Syarat 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Juri yang terhormat, sementara itu sesudah amandemen bunyi pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan ketika kebijakan pemilihan kepala daerah. Cara 2 yang notabene merupakan pihak afirmasi tentunya tidak sejalan dengan opening statement yang sebelumnya disampaikan oleh pembicara 1 dari daerah untuk menuju Indonesia yang lebih maju secara cepat, mudah dan terpercaya melalui DPRD. Dan alasan yang kedua, proses kampanye ini adalah hal sepele yang tidak bisa disepelekan, terutama mengenai spanduk. Jika kita lihat realitanya, jika kita lihat fakta-fakta di lapangan sebelum pilkada, bayangkan Bapak Ibu betapa banyak spanduk-spanduk yang ada di persimpangan jalan yang mengganggu pengendara. Kemudian alasan yang ketiga, yakni perbedaan pilihan yang menyebabkan konflik. Kemudian yang keempat adalah anggaran pilkada. Pada tahun 2024 ini, anggaran pilkada diperkirakan mencapai 41 triliun banyaknya Bapak Ibu. Bayangkan jika dana tersebut kita investasikan ke bidang pendidikan. Bayangkan betapa banyak lulusan-lulusan sarjana, bayangkan betapa banyaknya lulusan-lulusan magister dan doktor Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, pembangunan jalan. Bayangkan jika dana 41 triliun itu kita gunakan untuk pembangunan jalan, bayangkan berapa panjang jalan, berapa kilometer jalan yang dapat dibangun. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Langsung saja. Oke, 3 menit pertama untuk tim kontra melanjutkan argumentasi dari pembicara 1. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya selaku pembicara kedua dari tim kontra untuk mendukung atau memperkuat argumen dari rekan saya sebelumnya. Meskipun tim pro sudah menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki beberapa dampak positif, namun fakta bahwa pemilihan yang dilakukan oleh DPRD juga memiliki kelemahan tersendiri. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam berdemokrasi. Pemilihan oleh DPRD tentunya akan berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4, di mana gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota harus dipilih secara demokratis, yang juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan daerah, di mana menjelaskan bahwa pemilihan langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, di mana rakyat berhak untuk memilih secara langsung pemimpin mereka. Jika saja sistem ini diselenggarakan langsung, maka akan sangat bertentangan dalam poin pertama tadi, saudara sekalian. Kemudian untuk yang kedua, yaitu potensi politik uang mempengaruhi tingkat daerah. Kemudian juga untuk oligarki politik. Studi menunjukkan bahwasanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan kelompok tertentu yang bisa mempengaruhi independensi. Kemudian contoh nyatanya pada pilkada 2018, saudara sekalian, di mana Bawaslu mencatat lebih dari 600 kasus politik uang. Kasus-kasus tersebut mencakup pemberian uang tunai secara langsung, janji-janji pemberian fasilitas atau bantuan sosial, serta pembagian bahan-bahan pokok menjelang hari pemungutan. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu jika terjadi ya dan disahkan undang-undangnya, tentu tidak semua bisa pihak menerima, dan juga tentu ada pihak yang menerima. Nah, apakah ini bukan kepentingan partai oleh DPRD itu ya, kepentingan terhadap memudahkan mereka untuk tentunya melakukan transaksi uang di belakang layar atau money di belakang layar, karena kewenangan memilihnya ada di DPRD. Seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi itu? Bisa tidak ditangkap punya? Ditangkap? Saya ulang. Jadi begini. Di sini karena DPRD ini bertengkar kepada partainya masing-masing, sehingga memungkinkan ada terjadi transaksi uang di belakang layar ya, untuk memilih kepala daerah ya, seperti itu ya, ditangkap. Nah, silakan Anda menanggapi itu. Apakah kalian pro? Dan tentu Anda harus kontra ya. Bisa dipertanyakan argumennya, silakan memberikan ya penguatan terhadap apa yang kalian utarakan dari poin atau statement yang kami sampaikan. Bisa? Tim pro bisa? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Telah memberikan saya kesempatan untuk menanggapi teks pernyataan tadi. Silakan keragaman dan kompetisi sehat dalam demokrasi lokal. Karena calon yang didukung partai mayoritas akan memilih peluang lebih besar untuk terpilih. Lihatkan bagaimana partai mayoritas di DPRD dalam hal ini yaitu partai PDIP. Fakta bahwa meskipun calon-calon lain anggota DPRD dari partai mayoritas tersebut cenderung mendukung atau memilih calon yang berasal dari partai mereka. Fakta ini tentunya didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan pertanyaan pemantik tadi terkait dengan perbedaan persetujuan dari masyarakat di setiap keputusan atau setiap peraturan, tentu saja ada pihak yang menerima ataupun tidak menerima keputusan tersebut. Lalu bagaimana dengan politik uang? Terkait dengan politik uang, meskipun pemilihan dilakukan melalui DPRD ataupun melalui rakyat secara langsung, politik uang masih tetap terjadi. Sementara poin plusnya adalah banyak hal-hal, tidak saudaraku, banyak hal-hal yang lebih menguntungkan seperti penekanan anggaran. Ketika pemilihan kepala daerah oleh DPRD dilakukan, maka anggaran yang dikeluarkan bisa lebih sedikit. Seperti itu. Terima kasih. Cukup ya. Oke, sangat luar biasa. Cukup ya, instruksinya tidak diterima, jadi mohon maaf ya, bukan moderator tidak menentukan. Sementara kalian di debat yang menentukan. Oke? Ya dulu, tolong mana baterai? Panitia dulu baterai mic.
Baik, di babak 10 besar ini tersisa satu tim yang akan berdebat di last round atau di last game, yaitu kita undang SMA 8 Luhut Timur. Ini dari tim pro SMA 8 Luhut Timur dan Madrasah Aliyah Swasta Uswatun Hasanah dari tim kontra. Silakan. Masih berapa? Dewan juri yang terhormat, kami informasikan perdebatan ini mengangkat tema yaitu dinasti politik mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Baik, silakan 1 menit perkenalan untuk tim pro. Ikan lohan yang dibungkus kakak, dimasak mama sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama persatuan bangsa. Perkenalkan, nama saya Cinta Echa Ramadhani sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan, nama saya Nina Margarisa Putri sebagai pembicara pertama dari tim pro. Dan perkenalkan, nama saya Susan Yurikia selaku pembicara kedua dari tim pro. Sebagai tim pro, dari luas kita ini dinasti politik mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Kami perwakilan dari SMA Negeri 8 Luhut Timur. SMA Negeri 8 Luhut Timur sangat mewujudkan demokrasi sejahtera. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya. Silakan tim kontra. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, saudara tim pro sekalian, serta para hadirin yang sama-sama berbahagia. Kami perwakilan dari Mas Uswatun Hasanah sebagai tim kontra. Saya selaku pembicara pertama Astrid Putri Wulandari, pembicara kedua Andi Syarifah Syafitri Rugaya Al-Ghazali, dan pembicara ketiga Naila Amalia Kausi. Mas Uswatun Hasanah, we are the best. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik, sangat luar biasa ya. Oke, jadi kembali ke substansi awal bahwa tema kita adalah yaitu dinasti politik mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Oke, itu ya. Maka silakan Anda menyampaikan di pembicara pertama 3 menit 20 detik menyampaikan seperti apa argumentasi Anda. Silakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan rakyat. Baik, yang terhormat Dewan Juri, moderator, serta hadirin sekalian, serta tim berpikir dari tim kontra yang saya hormati, saya Nina Margarisa Putri sebagai pembicara pertama dari tim pro pada masa debat kita kali ini. Dinasti politik dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Sebelum berangkat izinkan saya melatar belakang debat kita kali ini. Yang pertama, dinasti politik. Secara garis besar, dinasti politik merujuk pada kekuasaan politik dalam suatu negara atau wilayah yang dikuasai oleh kelompok tertentu secara turun-temurun, yang menduduki jabatan tertinggi dan memiliki kualitas signifikan terhadap politik lokal, regional, atau nasional. Yang kedua, kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi seberapa baik suatu sistem politik mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu partisipasi rakyat, kebebasan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kualitas demokrasi tidak hanya tentang bagaimana institusi dan proses politik mencerminkan kehendak rakyat, serta menjamin dan kebebasan secara berkelanjutan. Dewan Juri yang pertama, meskipun dinasti politik sendiri asosiasikan dengan monarki atau sistem kekuasaan dan diwariskan berdasarkan dari keturunan, tetapi hal ini juga terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia atau bahkan juga Amerika Serikat. Saudari
politik yang dimana posisi politik yang didominasi oleh keluarga tertentu menciptakan hambatan bagi tokoh publik dari luar dinasti untuk bersaing secara aktif, sehingga dapat mengurangi kualitas demokrasi yang idealnya mendorong kompetisi terbuka. Yang kedua, korupsi dan nepotisme. Anggota dalam kekuasaan bisa saling mendukung dalam kekuasaan bisa saling mendukung dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurutnya kualitas kebijakan publik, kebijakan yang dibuat seringkali tidak berpihak pada kepentingan publik secara luas dan hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Yang keempat, berpartisipasi politik yang tidak inklusif serta yang terakhir pelemahan ekonomi daerah yang dimana pemimpin dari dinasti politik seringkali lebih mementingkan kekuasaan pribadi. Dengan ini kami terus menyetujui mosi kebangkitan pada kali ini, yaitu dinasti politik dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Silakan tim kontra, 3 menit 20 detik untuk disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Di sini kami sebagai tim kontra memiliki 2 poin mengapa kami tidak setuju pada dinasti politik mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Pada poin pertama, tidak ada undang-undang yang melarang dinasti politik. Undang-Undang Pasal 28B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini menggarisbawahi bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum adalah hak. Sangat luar biasa. Tepat waktunya ya. Silakan untuk tim kontra, 2 menit dimanfaatkan dengan baik. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai pembicara ketiga, saya ingin memperkuat argumen yang telah disampaikan sebelumnya dilandasi dengan adanya 2 faktor. Pertama, saya ingin menjawab sanggahan dari tim pro yang tadi menyatakan bahwa keluarga Jokowi merupakan kasus dinasti politik. Menurut saya, dalam kasus Jokowi tersebut bukan dipermasalahkan dalam dinasti politik, melainkan nepotisme yang mana memasukkan aturan atau undang-undang untuk menjadi kepala daerah bagi keluarga atau kerabatnya. Kemudian yang dikatakan oleh kawan saya tadi, Undang-Undang Nomor 7 itu merupakan undang-undang yang tidak melarang adanya dinasti politik di Indonesia. Baiklah, kemudian saya ingin lanjutkan dan menegaskan kembali bahwa ada dinasti politik. Dalam undang-undang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan politik setiap individu. Seperti yang sudah disampaikan, demokrasi memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara. Maaf, untuk dipilih dan memilih, termasuk mereka yang berasal dari keluarga politisi. Kemudian saya akan berangkat kembali terkait undang-undang yang dibahas oleh kawan saya tadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian dibuat kembali dalam yang menyatakan bahwa setiap hak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai kepala daerah. Tentu jelas bahwa undang-undang tidak ada yang menyatakan bahwa dinasti politik tidak diperbolehkan, sehingga saya selalu Baik. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa ya. Di waktu yang lain ini kita masih tetap dibuat terkesan oleh kedua tim yang bertanding. Setelah mendapatkan kesempatan 1, 2, dan 3, maka saatnya kita uji ya, uji pemahaman sejauh mana kita memahami mosi yang kita angkat pada perdebatan hari ini. Ya, dinasti politik mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Ya, sehingga pertanyaan seperti ini ya.
hal itu, maka muncul persepsi menghalangi ruang dan waktu individu, menghalangi ruang dan waktu individu, ya, menghalangi ruang dan waktu individu itu seperti itu ya, sehingga ini membatasi peluang individu berbagai ikut dan berkontribusi dalam dunia politik karena adanya diskriminasi politik yang sedang susun itu ya. Oke, bisa jangan? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau begitu jelas, silakan ditanggapi seperti ini. Sesuai dengan pengalaman tadi, itu sangat membantu kami selaku tim pro untuk makin setuju dengan pernyataan atau mosi debat kita pada pagi hari ini, yaitu mempengaruhi politik dinasti. Kemudian sedikit tambahan waktu, mungkin saja pengaruh ini bisa memberikan dampak yang buruk bagi demokrasi. Mengapa tim kontra sangat yakin terhadap pernyataan yang disebutkan tadi? Selama sesi debat tadi saya tidak mendengarkan fakta yang arifin ataupun empiris terkait mosi debat kita pada pagi hari ini. Cukup, terima kasih. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih ya, sangat luar biasa. Silakan tim kontra ditanggapi, dipaham maksudnya ya? Oke, silakan. Kalau dipaham, silakan ditanggapi 1 menit. Baik, dinasti politik tentu tidak membatasi adanya ruang dan waktu. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dinasti politik tentu dipilih oleh rakyat dan masyarakat sekitarnya. Boleh dipilih oleh rakyat dan masyarakat, sehingga ini tidak mempengaruhi adanya demokrasi di Indonesia. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Pertanyaan lain? Cukup? Oke. Closing statement-nya, silakan. Closing statement mau ditambahkan? Kalau sudah cukup? Oke, baik, cukup. Terima kasih. Waktu di set sangat luar biasa. Ya, kalian menunjukkan bukti bahwa kalian memahami mosi ini dan kami ucapkan terima kasih. Dan silakan menanti siapa di antara kalian yang akan lolos di babak semifinal. Terima kasih. Sekian. Silakan kembali ke tempat. Baik, Dewan Juri. Demikian perdebatan pada babak 10 besar ini telah menampilkan 5 pasangan debat yang sangat hebat, dan saatnya kita akan menentukan siapa yang akan lolos di babak selanjutnya. Untuk itu berikan waktu kepada Dewan Juri dan panitia untuk mendeskripsikan seperti apa aksi nyata hadir di mimbar demokrasi ini. Dan tadi kami sampaikan bahwa antara kalian yang terbaik berdasarkan hasil penampilan dan hasil debat akan mewakili KPU Kabupaten Luwu Timur menuju Siapkan suaramu untuk memilih